Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang penggunaan dan potensi model kontrol optimal dalam ekonomi pertanian dari jurnal David Zilberman. Pada mata kuliah ini, dosen yang mengampu yaitu Bapak Dr. Said Munzir, MSc, dan saya sendiri, Poci Belanda. Contoh yang saya ambil pada tema kali ini yaitu irigasi. Dan problem-problemnya yaitu yang pertama, asumsikan suatu wilayah yang berspesialisasi dalam panen harga yang diberikan oleh P. Yang kedua, misalkan suatu wilayah memiliki suatu sumber air untuk irigasi atau sama dengan tidak hujan, maka pasokan tahunan diberikan oleh Z. Terakhir, misalkan juga bahwa daerah otoritas ingin mengalokasikan air untuk memaksimalkan keuntungan agregat. Next. Misalnya penyelesaiannya, misalkan Q kongruent dengan FE, maka ini dikatakan dengan fungsi produksi ketika Q menunjukkan output per akre atau sama dengan ini per hektar yang saya baca. Jika E air per akre bersifat efektif, artinya air akan mencapai masa panen atau masa maksimumnya. Jika F standar, maka F aksen lebih besar dari 0, F double aksen lebih kecil dari 0, dan limit E mendekati 0, F aksen E sama dengan tak hingga. Air dikatakan efektif apabila produk air yang diaplikasikan per area X dan ukuran kualitas tanah epsilon E sama dengan epsilon X. Untuk total tanah di sini dimisalkan dengan L. Untuk fungsi kepadatan kualitas tanah dimisalkan dengan G epsilon. Untuk fungsi optimalisasi regional dalam kasus ini yaitu max X epsilon P L bar integral 0 sampai 1 F epsilon dot X dikali dengan G epsilon dikali dengan D epsilon. Ini menjadi persamaan yang pertama. Untuk fungsi tujuannya yaitu L bar integral 0 sampai 1 G epsilon dikali dengan X epsilon dikali dengan D epsilon sama dengan Z bar. Ini menjadi persamaan yang kedua. Next. Untuk Z epsilon ini dikatakan jumlah air yang tersedia untuk tanah yang tidak lebih rendah dari epsilon. Persamaan dari gerak dan kondisi awan yang terkait dengan Z epsilon ini menjadi persamaan Z dot sama dengan min G epsilon dikali X epsilon dikali dengan L bar. Ini menjadi persamaan yang ketiga. Dan juga dia berkaitan dengan Z0 sama dengan Z epsilon. Jadi persamaan yang keempat. Persamaan 1, 2, dan 3 yang tadi merupakan persamaan kontrol. Selanjutnya kita tentukan persamaan Hamiltoniannya. Yaitu persamaannya yaitu H epsilon sama dengan L bar dikali dengan G epsilon dikali dengan P F X dot epsilon dikurang dengan lambda epsilon dikali dengan X epsilon, di mana lambda epsilon ini yaitu variabel constant dari persamaan 3 ini tadi. Dari persamaan 3 ini kita mendapat variabel constantnya yaitu lambda epsilon. Nah, itu lambda epsilon ini dikatakan harga bayangan irigasi untuk tanah yang kualitasnya epsilon. Yang ini adalah persamaan harga bayangan irigasi untuk tanah. Kita asumsikan juga semua air itu terpakai. Semua air yang terpakai ini maksudnya dimanfaatkan oleh seluruh pengguna. Persamaannya itu Z1 sama dengan 0. Prinsip maksimum menunjukkan bahwa suatu solusi optimal terdiri dari nilai-nilai X epsilon, lambda epsilon, dan Z epsilon, di mana epsilon lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Kita next. Dan persamaannya yaitu persamaan lambda, persamaan harga bayangan irigasi, samaannya yaitu min 2H per 2Z dikali dengan epsilon. Ini artinya yaitu turunan H terhadap Z. Fungsi H tadi yang kita cari, fungsi Hamiltoniannya kita temukan terhadap Z.
sama dengan 0, di mana batasnya itu epsilon lebih besar sama dengan 0 dan epsilon lebih kecil dari 1, menjadi persamaan 6. Do H per do Z dikali dengan epsilon sama dengan P. Do F per do E dikali dengan E dikali dengan epsilon dikurang dengan lambda epsilon sama dengan 0. Udah, hanya kondisi 6 yang menunjukkan bahwa perbedaan dalam kualitas tanah tidak mempengaruhi harga bayangan air. Bayangan harga air irigasi dilambangkan dengan lambda dot. Udah saya jelaskan tadi yang ini. Ini adalah untuk mencari harga air irigasi. Kondisi 7 menyarankan alokasi air untuk irigasi sehingga produktivitas marginal irigasi adalah disamakan di sepanjang lambda dot kualitas tanah atau harga bayangan air pada kualitas tanahnya. Persamaan 8 ini menyatakan bahwa tanah lebih tinggi kualitas menggunakan air yang lebih efektif. Berarti kalau dia dikatakan lebih efektif, dia udah memasuki masa panennya atau masa maksimumnya, atau bisa kita katakan dengan nilai yang maksimum daripada air yang rendah atau minimum kan. Dari persamaan 7 di atas, kita dapat menghasilkan persamaan yang ini. Udah selesai. Selanjutnya kesimpulan. Contoh irigasi menggambarkan penggunaan prosedur kontrol yang optimal yang berguna untuk menurunkan agregasi sementara yang terdefinisi dengan baik. Sekian, terima kasih. Kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.